Halo sahabat-sahabat Nimhal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di channel Menuntut Ilmu Mengejar Hikmah dalam suasana podcast Ayat-Ayat Bicara. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang datang dari Kabupaten Maros. Beliau datang dengan membawa beberapa kegelisahan. Kegelisahan itu beliau ingin pertanyakan pada narasumber kita, Bapak Ustadz Lami. Apa kegelisahan itu? Yang pertama, benarkah di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Isa mengatakan, ikutilah aku adalah jalan yang lurus. Kegelisahan berikutnya adalah kenapa umat beragama semakin memahami agama justru semakin bertikai. Bahkan masing-masing mengklaim paling benar. Bukankah agama mengajarkan tentang kebenaran? Saya kira kegelisahan ini, saya berharap juga merupakan kegelisahan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana. Dan kita berharap kegelisahan ini bisa terjawab di tempat ini, di podcast ini. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar ini? Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat alhamdulillah Pak Ustaz. Jadi ini ada beberapa hal ini saya ingin apakah bertanya nanti ke Pak Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan bisa saya ini memperoleh jawaban dari hal yang ingin saya pertanyakan. Dan ini akhir-akhir ini Pak Ustaz, kalau kita merujuk ya lalu-lalu ya, persoalan agama itu mengajarkan kita kepada akhlak yang baik ya, akhlak karimah. Para guru kita dulu mengajarkan tentang bagaimana seorang agamais itu berperilaku yang baik ya, berkata-kata yang baik. Akan tetapi akhir-akhir ini saya merasa kok agama ini menjadi ajang pertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga bahkan agama ini dengan agama ini menjadikan seseorang berpindah dari satu tempat misalnya A ke tempat B, gitu ya. Demikian juga sebaliknya dari B ke A. Tapi justru masalahnya ini Pak Ustaz, ketika dia berpindah ke A, justru dia salahkan B. Begitu juga yang B, ketika dia berpindah ke B, justru yang dicaci maki agama di mana tempat dia memulai kehidupan tentang agamanya atau spiritualitasnya di situ. Nah, apalagi masalah yang lagi hangat diperdebatkan adalah persoalan Nabi Isa. Ini nabinya orang Islam atau nabinya orang yang lain, sehingga dari ini banyak orang biasa ragu dari keraguannya itulah sehingga dia menyeberang gitu. Mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Jadi kita melihat dulu tentang agama yang dari pada ujungnya menjadi ajang perdebatan atau ajang perselisihan. Saya berpikir bahwa ini berasal dari informasi yang tidak menyeluruh, yang tidak utuh. Artinya hanya mendengar kata agama tanpa melihat dari mana informasi tentang ini, dan kemudian pada ujungnya lari kepada Al-Quran. Bagi yang memahami Al-Quran, begitu pula dengan yang memahami agama tetapi memiliki kitab yang lain, ya dia rujuk dengan kitabnya. Padahal kalau kita
ikuti jalan kita adalah Al-Quran, di situ dijelaskan bahwa agama itu berbicara tentang diri manusia. Agama itu mengajarkan bahwa pada diri manusia itu memiliki dua unsur penciptaan, ada lahiriah, ada batiniah. Lahiriah ini dijelaskan bahwa dia berasal dari ibu dan bapak. Nah, yang batiniahnya ini itu yang berasal dari Allah melalui kehidupan ruh. Nah, sekarang yang menjadi masalah ketika antara yang lahiriah dan batiniah ini menyatu, maka terdapatlah dua sifat yang pasti melekat pada diri manusia, sifat baiknya dan sifat buruknya. Sifat baik berasal dari ruh, sifat buruknya berasal dari jasadnya tadi yang notabene berasal dari kedua orang tuanya. Jadi keluarlah hadis Nabi yang mengatakan bahwa pada prinsipnya setiap manusia itu yang terlahir dalam keadaan fitrah, artinya dia mengikuti jalan lurus, jalan baiknya tadi, jalan dari kehidupan ruh. Tetapi karena kedua orang tuanya, nah dalam hal ini ibu bapak yang melahirkan jasad, ini yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, atau kita bisa simpulkan bahwa dari jasad inilah muncul sifat-sifat buruk pada dirinya. Diketahui bahwa pada jasad itu ada kekuatan hawa nafsu. Nah, agama mengajarkan bagaimana caranya setiap manusia itu kembali kepada fitrah, ikuti jalanmu yang berasal dari Allah. Ini akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Kalau setiap orang mengikuti jalan ini, ya dimanapun dia berada, berpindah tempat, dia tetap akan berperilaku baik. Ya, tanpa ada memilah-milah tadi, masuk di A, masuk di B, masuk di mana saja dia berada, ikuti fitrahmu, pasti akan melakukan kebaikan, pasti memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar, dan dia akan dirindukan oleh orang-orang di situ, bukan menjadi sebuah ancaman. Seperti yang kita ceritakan tadi bahwa akan menjadi masalah ketika kelompok A masuk di kelompok B, atau sebaliknya kelompok B masuk di kelompok A akan jadi masalah. Padahal tidak. Kalau dia berpegang kepada agama yang berasal dari Allah, dalam hal ini kembali kepada kita, maka halaknya itu tadi akan menjadi halak baik. Ya, jadi kan begini Pak Ustaz. Jadi masalahnya persoalan jalan. Ya. Jadi beberapa ayat Nabi Isa mengatakan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa sebagai nabi yang mendapat dibuat dari Allah untuk menyatakan sesuatu kepada manusia, ya, kepada manusia. Sehingga dengan pernyataan itu banyak orang final ya. Pemahamannya sampai ke Nabi Isa. Ya. Jadi bagaimana kita menjelaskan sampai bisa menyeberang, bisa lebih tinggi lagi ke Nabi Muhammad. Ya. Disinilah yang perlu saya katakan bangga dengan adanya Al-Quran, karena Al-Quran menjelaskannya dengan sempurna bahwa keberadaannya para nabi bahkan sebelum Nabi Isa itu sebenarnya menjelaskan tentang apa yang ada atau apa yang terjadi pada diri kita, dalam hal ini yang kembali kepada fitrah penciptaan manusia tadi, yang berasal dari orang tua atau jasad, atau yang berasal dari Allah yang melalui kehidupan tadi. Nah, tentang Nabi Isa ternyata menggambarkan diri manusia bahwa manusia itu memiliki ruh. Ya, kemudian ruh yang ada pada diri manusia itu dijelaskan oleh Nabi Isa. Nah, Nabi Isa inilah yang mengantarkan diri kita yang tadinya dari Allah, lalu diantarkan masuk ke dalam jasad melalui kehidupan ruh tadi. Nah, inilah jalan kita dari Allah ke dunia ini. Artinya, kalau kita ingin kembali kepada Allah, kita mesti mengikuti lagi jalan yang tadi. Dalam hal ini kita mesti mengikuti lagi Isa. Jadi ya, pantas dia mengatakan ikutilah aku. Ikuti aku, karena itulah yang akan menjadikan kita kembali ke sumber yang asli tadi. Dalam hal ini kembali kepada Allah. Tidak ada jalan lain, harus ikuti Isa. Sampai dikatakan dalam Al-Quran bahwa Isa inilah yang menjadi petunjuk bagi jalan yang lurus. Jadi ketika kita katakan dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, ya dikatakan bahwa jalan yang lurus itu adalah Isa. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, apakah kita mengenali Isa ini? Itu Pak Ustaz. Ya, dalam hal ini Isa itu adalah ruh kita, Isa itu adalah hakikat kalau yang ada pada diri kita. Nah, dalam bahasa lain Al-Quran dikatakan bahwa Isa itu adalah firman, Isa itu adalah ruh dan kalimat.
dalam hal ini sekarang ruh dan kalimat itu sudah diterima oleh Muhammad bin Abdullah yang kemudian disusun menjadi Mushaf Al-Quran. Jadi kalau kita berpikir bahwa ingin mengikuti Isa yang akan menunjuk kepada jalan yang lurus, itu berarti bahwa kita harus mengikuti Al-Quran. Itu yang akan mengarahkan kita kepada jalan yang lurus tadi. Jadi memang kita harus meyakini bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna ya, Ustaz. Dan juga kita harus meyakininya sebagai sebuah kesempurnaan. Nah, tapi dalam pernyataan yang kebanyakan kita dengar atau yang sering kita dengar bahwa Nabi Muhammad itu tidak punya mukjizat, Ya. sedangkan nabi-nabi yang lain punya mukjizat. Ya. Jadi bagaimana menjelaskan hal ini agar kita paham apa sebenarnya mukjizat itu? Ya. Jadi kembali kepada pembahasan semula tadi bahwa nabi-nabi itu menunjukkan tentang kejadian yang ada pada diri kita. Sebagaimana Isa itu menjelaskan tentang ruh yang ada pada diri kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, Muhammad ini siapa? Siapa kalau pada diri kita? Kalau seumpamanya kita sudah terima bahwa Isa itu adalah ruh kita, siapa Muhammad? Nah, kita perhatikan bahwa pada saat penciptaan pertama, ketika keluar dari diri yang satu dalam kesendiriannya, kemudian Allah melakukan perjanjian kesaksian, kita garis bawahi bahwa tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Muhammad. Hanya Muhammad yang bisa bersaksi. Lalu kemudian Muhammad ini diantar oleh ruh dan masuk ke dalam diri kita. Jadi kata Muhammad itu adalah sifat-sifat terpujinya Allah, sifat-sifat baiknya Allah yang kita sebut pada ini akhlakul karimah. Ini yang diantar oleh ruh tadi masuk ke dalam diri kita. Jadi yang nanti yang bisa kembali atau yang bisa diantar oleh ruh ini adalah harus yang berakhlakul karimah, harus yang mencontoh Muhammad. Nah, sekarang kita lihat pada diri kita, ketika kesadaran apa ini, ketika aku ini masuk ke dalam diri kita diantar oleh ruh, kita mulai sadar, kita mengetahui bahwa aku ada. Jadi nilai Muhammad pada diri kita maknai secara apa ya, secara artinya tidak secara menyeluruh, itu bermakna kesadaran, menjadikan kita sadar akan diri kita. Sekarang perhatikan kesadaran kita. Kesadaran inilah yang ditugaskan oleh Allah untuk menyatakan asma Allah di muka bumi. Ya. Tapi Ustaz, jadi ini perkataan Nabi Isa yang mengatakan, ikutilah aku, itulah jalan yang lurus. Siapa yang diajak untuk mengikuti dia? Ya. Dan jalan lurus itu kemana sebenarnya? Ya. Ujungnya? Ya. Ya, pada ujungnya adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dari awal Isa ini mengantar kita dari Allah sampai ke sini, sampai kepada kehidupan kita di dunia. Dan satu-satunya yang diajarkan oleh apa yang diantar oleh Isa ini menurut rumus Al-Quran adalah tentang kesadaran diri atau aku, dalam keadaan sadar bahwa seorang manusia ketika sadar maka dia akan menampakkan akhlakul karimah pada dirinya. Nah, inilah yang akan diantar oleh Isa. Ya, hanya yang bisa meneladani akhlaknya Muhammad yang bisa diantar oleh Isa untuk kembali kepada Allah. Itu rumus-rumus mutlaknya. Jadi artinya bahwa Nabi Isa ini mengantar sifat-sifat terpujinya Allah dan kembali kepada Allah. Ya, sifat terpuji yang sudah terbentuk dalam bentuk nyata harus dinyatakan. Yang menyatakan sifat terpuji bukan hanya yang mempunyai sifat terpuji tapi tidak nyata, itu tidak bisa juga, harus dinyatakan. Ya, maksudnya hanya sampai kata-kata aja ya Pak Ustaz. Ya, harus teraplikasi dengan bentuk akhlak. Ya, bentuk perbuatannya dalam hal ini termasuk perkataannya yang baik, perbuatan yang baik. Kembali ke tadi yang belum terjawab Pak Samsul bahwa kenapa Muhammad disebut tidak memiliki mukjizat? Ya, karena pada diri kita ini ada kesadaran inilah yang menjadikan dalam diri kita itu berkeinginan untuk makan. Tetapi kesadaran tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan bergerak tangan, bergerak mulut mulutnya, lalu menelan. Ini bukan perbuatan kesadaran. Dia hanya memerintahkan kepada alat-alat kita untuk bekerja pada diri.
Jadi itu menunjukkan bahwa Muhammad itu tidak butuh apa-apa. Muhammad tidak perlu diberikan mukjizat karena pada diri ini sudah lengkap semua. Ruh yang tadi yang menjadikan kita hidup, nah, yang hidup itu adalah Muhammad. Jadi dia adalah kehidupan. Dia adalah ruh itu kehidupan, Ya. ruh yang menghidupkan. Ya. Tetapi yang merasakan itu adalah Muhammad. Itulah diri kita, dalam hal ini kesadaran kita. Inilah yang bernama katakan saya pahami. Itu dalam Al-Quran diceritakan sebagai Muhammad. Pak Asamsu Alam dalam Al-Quran diceritakan sebagai Muhammad. Dengan catatan bahwa ketika kita terlahir ke sini, diajarkanlah untuk kembali kepada jalur ini, ikuti Muhammad. Nah, Pak Ustaz, ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad, asosiasi pikiran kita itu kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan klasifikasi Ya. Muhammad yang mempunyai sifat terpuji dengan Muhammad bin Abdullah. Ya. Di dalam Al-Quran Allah katakan bahwa pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang itu merupakan tanda-tanda bagi ulil albab. Artinya apapun yang menjadi nyata, apapun pergantian waktu yang ada, itu adalah tanda. Di balik tanda itu ada makna. Terlahirnya Muhammad bin Abdullah dalam sosok manusia biasa itu tanda nyata bahwa sosok inilah, seperti inilah yang tadi yang menerima amanah dari Allah, yang tadi beralas kepada Allah. Begini dia sosoknya. Dia menunjukkan akhlakul karimah. Itu tanda itu merupakan membawa makna pada diri kita bahwa kalau kita mencapai akhlak Muhammad ini, kita akan berbuat lagi seperti ini, seperti akhlaknya Muhammad. Berarti maaf Pak Ustaz Ya. Jadi kebanyakan umumnya atau kebanyakan yang kita lihat yang dia agung-agungkan, ya artinya sebagai penerima wahyu, ya, Muhammad bin Abdullah itu, Ya. tanpa artinya memahami substansi Muhammad yang sebenarnya. Ya, itulah yang perlu disampaikan. Jadi alhamdulillah dalam kajian kita kenal istilahnya makro dengan mikro. Makro itu adalah segala peristiwa yang terjadi di alam semesta yang merupakan tanda. Nah, mikro adalah menunjukkan bahwa seluruh tanda yang ada di alam semesta itu ternyata terjadinya pada diri kita sendiri. Nah, inilah yang perlu disampaikan untuk tugas kita barangkali bagaimana mengajak untuk bisa memahami bahwa apa yang terjadi secara makro itu tadi, tanda-tanda itu sebenarnya kejadiannya pada diri kita sendiri. Dan ketika kita menyatakan kesaksian bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, larinya tidak kepada Muhammad bin Abdullah, tetapi Muhammad yang diterima oleh Adam, Muhammad yang diterima oleh Ibrahim, Muhammad yang diterima oleh Isa, dan Muhammad yang diterima oleh Muhammad bin Abdullah sendiri. Perlu kita ketahui bahwa Muhammad bin Abdullah pun mengatakan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Dan dia juga mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, tolonglah Muhammad dan keluarganya. Muhammad siapa yang didoakan oleh Muhammad bin Abdullah? Adalah Muhammad yang menyeluruh dari Muhammadnya Adam, Muhammadnya Musa, Muhammadnya Isa sampai Muhammad kita sekarang, diwajibkan bagi kita untuk mengikuti dan menolongnya. Berarti kalau demikian Pak Ustaz, kelahiran nabi-nabi dalam bentuk kenyataan di dunia ini hanya semata-mata untuk membawa misi Muhammad, Menjelaskan, ya betul. Ya. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sebelum nabi-nabi diturunkan ke dunia ini, mereka berjanji di alam gaib bahwa kehadiran mereka di muka bumi ini hanya untuk menunjukkan atau untuk mengantar tugas daripada Muhammad itu, yaitu mengajarkan Islam. Dalam hal ini adalah mengajarkan akhlakul karimah. Jadi Nabi Adam mengajarkan Islam, Nabi Ibrahim mengajarkan Islam, Nabi siapapun mengajarkan Islam. Hanya persoalannya adalah pada waktu itu belum disebut sebagai Islam. Tetapi garis utamanya, inti utamanya adalah tadi akhlak yang baik. Ya. Jadi dengan adanya Al-Quran mengajarkan bagaimana merubah diri kita ini dari kekuatan hawa nafsu yang menyerang diri kita berpindah kepada ajaran Allah. Dalam hal ini agama Allah yang kita sebut dengan adin.
Dalil berapa itu Pak Ustaz? Yang Ya, semua nabi-nabi di surat Ali Imran ayat 81 itu bisa dilihat. Surat Ali Imran ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca terjemahannya Pak Ustaz ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu, wahai para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Ya, jadi sebelum nabi-nabi diutus ke dunia, ya itu mereka membawa misi itu, bahwa mereka ini akan menjadi ketika mereka sudah datang kepada mereka kitab dan hikmah, lalu datang nabi yang satu ini nabi yang satu disebutkan bahwa rasul yang satu dipertanyakan, apakah Muhammad atau Isa yang datang terakhir ini. Perlu kita garis bawahi bahwa di kalimat awal dikatakan apabila telah datang kepada kitab dan hikmah. Itu garis bawahi bahwa datangnya hikmah itu adalah bersama dengan kedatangannya Isa. Isa datang dengan membawa hikmah. Nah, itu bisa dibaca di surat 43 dan 61. Untuk ini dulu, Isa datang membawa hikmah. Lalu kemudian, apabila datang nabi yang satu ini berarti bukan lagi Isa. Artinya ketika mereka menerima Isa, berarti mereka sudah mendapatkan hikmah. Tinggal menunggu yang satu lagi ini. Nah, dalam hal ini tidak akan dibantah bahwa yang dimaksudkan di situ adalah Muhammad. Ayat 63. Ya. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, Ya. dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Ya, itu menunjukkan bahwa ketika Nabi Adam datang, ya, itu Isa datang kepadanya. Isa Adam menerima hikmah. Ya, datang kepadanya kitab dan hikmah. Lalu kemudian datang yang terakhir lagi, namanya Muhammad. Nah, tugas nabi-nabi ini adalah untuk beriman kepada Muhammad dan menolongnya. Lalu kemudian keluarlah persaksian mereka bahwa mereka bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, kalau di bahasa Arab kan, ya, lengkapnya adalah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seluruhnya nabi mempunyai kalimat syahadat yang sama. Semua menjadi penolong dan beriman kepada Muhammad. Ya, semua menjalankan misi Muhammad. Intinya adalah mengajarkan tadi akhlakul karimah. Kembali ke persoalan awal tadi. Jadi sebagaimana Pak Ustaz katakan tadi, bahwa semua nabi-nabi ini membawa misi Islam, dan dari dia mengatakan bahwa agama di sisi Allah yang mulia di sisi Allah hanyalah Islam. Dan persoalannya kenapa umat-umat para nabi ini memberikan nama Ya. apa yang diikuti dengan sesuai dengan agama yang mereka anu. Jadi itu saya katakan tadi, ketika terlepas dari pemahaman tentang agama di luar daripada konteks penciptaan diri manusia, ya, itu hanya menjadikan agama itu sebagai golongan. Ada golongan A, ada golongan B, atau ada agama A, agama B. Nah, itu agama dijadikan golongan, padahal yang namanya agama adalah satu untuk seluruh manusia. Seluruh manusia itu sama agamanya. Kata ad-din itu yang dari Allah, inna dina indallah Islam. Nah, selain ad-din apa? Ada namanya milah, agama nenek moyang. Agama nenek moyang inilah yang berasal dari ibu dan bapaknya. Artinya setiap manusia itu terlahir ada yang berasal dari ibu dan bapak, dan ada yang berasal dari Allah. Yang dari Allah namanya Islam, ad-din yang dari orang tuanya namanya milah. Jadi ada dua agama ini.
Oh, Pak Ustaz. Melekat pada diri setiap manusia itu yang menjadikan pada diri manusia itu ada akhlak baik dan akhlak buruk, itu saja. Akhlak baiknya dari Allah, dari adin, akhlak buruknya dari kedua orang tua ini tadi. Karena padanya itu ada kekuatan hawa nafsu. Ya, Pak Ustaz. Jadi persoalannya hanya di situ saja. Lalu agama dengan turunnya petunjuk Al-Quran bagaimana mengajarkan manusia itu untuk bisa lepas dari kekuasaan hawa nafsu menuju kepada fitrahnya, kembali kepada fitrahnya. Kalau dia kembali kepada fitrahnya, maka yang nampak itu adalah akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Muhammad tadi. Kalau demikian adanya, Pak Ustaz, kenapa sekarang ini banyak sekali pertentangan Ya. baik antar agama itu sendiri maupun di dalam satu agama itu sendiri banyak sekali Ya. golongan-golongan dan mereka semua Termasuk benar. bahwa agama yang ada sekarang itu sudah kurang lebih lah, saya bahasakan sudah terlalu jauh melenceng dari pemahaman yang sebenarnya, karena agama ini sudah menjadi golongan yang seharusnya adalah dengan adanya keanekaragaman manusia, perbedaan suku bangsa ini disatukan oleh agama. Kalau kembali kepada agama itu adalah fitrah penciptaan manusia. Nah, demikian pula dengan ya katakanlah biarkanlah mereka bergolongan agama A, agama B, agama C. Ketika datang ini fitrah agama adalah fitrah manusia, dia bisa mempersatukan ini semua. Dari jalan yang lurus tadi yang diajarkan oleh Isa dengan katakan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus, itulah yang mengembalikan manusia kembali kepada fitrahnya, bahwa manusia itu adalah satu umat, satu diri. Ya, dengan adanya keragaman maka menjadikan mereka saling tolong menolong, saling menutupi kekurangan, saling berbagi kelebihan dan sebagainya. Ya, juga begini Pak Ustaz, kadang-kadang ini masih di kampung-kampung ya, masih sering kita dengar bahwa Nabi Isa itu agamanya ini Ya, bukan nabinya ini bukan nabinya Islam. Jadi ini memang barangkali perlu diluruskan Pak Ya. Ustaz. jadi inilah fungsi Al-Quran. Ya, Al-Quran setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk memahaminya, ternyata satu Al-Quran itu adalah satu diri manusia. Petunjuknya adanya pada diri manusia. Kalau ini yang kita ikuti, tidak akan terjadi seperti itu. Ya. Kita tidak akan berpikir bahwa Tuhan itu banyak. Tuhan itu banyak artinya kalau Tuhan banyak berarti agama akan banyak. Tetapi kalau Tuhan itu satu berarti agama pasti hanya satu saja. Oke. Luar biasa ini penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa memberi saya pemahaman atau kita semua yang mendengar, Amin. menonton ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertentangan. Pelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan hidayah, petunjuk untuk memahaminya. Terima kasih Pak Ustaz. Wah, Alhamdulillah. Saya minum dulu sedikit Pak Ustaz sebelum saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.